Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang tanggal 1 Juli. Selamat datang bulan Juli tahun 2025. Semoga kita selalu dinaungi kesehatan dan kita mengucap syukur karena saat ini kita masih bisa bernafas, masih bisa bercerita, masih bisa menyaksikan bagaimana tim nasional kita bertransformasi. Saat ini kita punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Nah teman-teman semua, ini gue buat dadakan aja jam hampir 1:30 pagi waktu Indonesia Barat. Ini mungkin agak personal, agak privacy, tetap ada sangkut pautnya dengan bola, tapi benar-benar spontan. Jadi tadi lagi browsing, terus minum teh ya, seperti ini, terus dengar lagu-lagu yang santai sambil diiringi hujan. Ini di Jakarta hujan, jadi kayak, terus ya biasalah karena kalau kita yang suka bola itu kan, ibaratnya tuh kita nggak merasa bekerja, jadi selalu ada di pikiran kita, selalu menyenangkan untuk untuk berdiskusi soal bola, bercerita. Jadi kalau buat gue personal, bola itu bukan satu yang hebat, bukan sesuatu yang jelek juga gitu loh, bidang yang gue geluti ini atau kita geluti. Tapi itu is like a toy gitu, like seperti mainan, seperti kita anak kecil itu bermain. Jadi selalu menyenangkan gitu. Makanya ketika ngobrol bola itu gue tidak merasa bego, tidak merasa pinter juga gitu. Jadi selalu menyenangkan, bisa mendapatkan hal-hal yang baru dari teman-teman semua, dan itu gue ucapkan sincere. Jadi bukan untuk lip service atau seperti apa, nggak ada apa-apa. Contohnya kemarin pasti relate banget nih yang ketemu sama gue atau gue ketemu dengan mereka juga di acara gala premier 1 juta subscriber Jebret Media, sekaligus menjadi berganti nama menjadi JMTV. Dan di situ ngobrol dengan beberapa dengan beberapa pecinta bola lah, atau narsum yang masih muda begitu ya. Mereka tayang setiap hari Kamis, jadi gue ngobrol. Jadi bukan hanya gue aja yang ngomong ke mereka juga banyak ngasih insight. Jadi ya menyenangkan menurut gue itu sepak bola. Jadi seperti itu. Jadi gue mau cerita aja soal umum, soal personal. Jadi ini juga mungkin mungkin kita merasa lebih dekat ya dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi. Dengan ada YouTube ini kita bisa sharing, dan video gue kali ini pun banyak terinspirasi dari komen-komen kalian. Jadi gue sangat senang banget. Jadi kalau gue mengatakan terima kasih buat dukungan kalian, terima kasih untuk masukan kalian, itu bukan hanya di mulut ya, walaupun tidak semua juga masukannya bagus, tapi it's okay. Jadi jangan sampai karena kita menghardik atau mematikan semangat dalam memberikan masukan, memberikan saran, kritik, bahkan kadang-kadang ada hujatan juga gitu. Tapi nggak apa-apa, kadang-kadang ada bagusnya juga, sehingga kita bisa berbenah. Karena gue yakin kita semua sepakat kita nggak ada yang sempurna. Mungkin sekarang kita oke, bagus, tapi suatu saat kita bisa saja melakukan kesalahan gitu. Jadi banyak inspirasi dari kalian, banyak masukan juga, walaupun gue saring ya. Contohnya kemarin soal sepak bola wanita itu kan banyak yang meminta, tapi ya gue coba ulas sedikit lah gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti di pertandingan kedua, gue aja sampai nggak tahu lawan siapa ya, karena itu yang gue bilang, gue nggak ngikutin. Tapi harusnya kita antara lawan Pakistan atau Chinese Taipei ya, atau Taiwan, kita nggak tahu. Nanti gue akan janji coba diskusi sedikit lagi, sajikan reviewnya, mungkin hasilnya aja ya. Kalau preview gue sama sekali nggak tahu. Ya mungkin ada hal yang menarik yang bisa gue angkat dari sudut pandang gue yang berbeda dibandingkan mungkin platform-platform sejenis lainnya yang mengulas juga soal sepak bola putri. Jadi ini sudah memasuki bulan Juli anyway. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ini sangat spontan. Gue juga nggak tahu mau secara spesifik bahas apa, cuman lebih kepada diary aja, ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan ini mewakili juga perasaan dan sudut pandang kita ya soal bola. Selalu menyenangkan ya, dari dulu lah, gue nggak usah bilang kapan, nanti ketahuan umurnya tua ya. Jadi ketika gue liputan kemana-mana itu ketemu dengan teman baru, itu selalu menyenangkan untuk berdiskusi. Nggak perlu harus selalu kita yang ceramah gitu ya, seolah-olah kita paling tahu. Enggak, kadang-kadang kita mengorek juga informasi dari orang lain, dan kadang-kadang mereka punya sudut pandang yang menarik ya, bahkan kadang-kadang lebih dalam mereka gitu. Gue sering banget ngobrol misalnya dengan tukang somai, specifically di Pasir Kaliki ya, ada tukang somai di situ, bakso tahu tulen kalau mungkin kalian yang di Bandung tahu.
dia fans salah satu klub, gue lupa ya kalau nggak salah Inter Milan, dan dia lebih tahu Inter Milan daripada gue, dan itu menarik kadang-kadang bisa mendengarkan dari orang biasa lah seperti itu ya. Pendapat mereka lebih natural, lebih alamiah gitu, itu selalu menyenangkan juga. Tapi kadang-kadang ya gue juga share apa yang insight yang gue punya. Nah, di kolom komentar itu gue baca juga ada beberapa orang yang mengangkat soal menurunnya performa dari para pemain diaspora kita. Ini juga sempat diangkat oleh salah seorang pundit Eropa ya, Kenneth Perez, mantan pemain Ajax juga, yang menyinggung penampilan Messi Ilgers. Sebenarnya ini berlaku juga untuk para pemain diaspora lainnya. Ya, saat itu dia mengatakan kok penampilan Messi Ilgers itu setelah masuk tim nasional kita jadi turun gitu loh. Memang di kuping kita itu kedengaran sepertinya tendensius gitu loh. Jadi seolah-olah kita lah yang membuat mereka seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita lebih sedikit ya menurunkan emosi kita, lebih tidak reaksi, sebenarnya menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena memang ada kajian ilmiah yang bisa kita ambil di situ. Kita pelajari bukan untuk kita merasa rendah diri gitu kalaupun mengakui ada kesalahan, tapi untuk menelaah dan mungkin untuk bisa mencari serumnya gitu loh. Karena kalau menurut gua, karena kalau kita lihat kan, kalau kita sepakat ya, ada penurunan kualitas dari pemain diaspora dalam beberapa bulan terakhir ini. Ya, kita udah sering dengar ada Nathan Choaon misalnya sudah mulai sulit mendapatkan klub di Swansea. Kemudian ada Rafael Struijk, kemudian Sean Patinama, ada siapa lagi ya? Ivar Jenner sih enggak ya, dia masih oke. Gue sampai lupa, ada beberapa lah gitu ya, yang kelihatannya agak struggling di klubnya gitu loh dibandingkan awal-awal dulu. Gue akhirnya berpikir ya, kalau kita tarik secara kepala dingin, kita analisa secara kepala dingin, gue rasa memang mungkin ada penyebabnya juga gitu. Artinya satu, kepopularitasan itu kan menjadi dua sisi mata uang. Begitu mereka jadi warga negara Indonesia membela timnas, exposure-nya itu exploded, meledak gitu. Yang tadinya dia nobody, dia sekarang menjadi VVIP, very very important person. Literally kalau kalian yang mungkin pernah ke Fairmont, setiap jalan 5 meter, mungkin 3 meter, literally dia diserbu orang. Begitu turun dari lift, kalau kalian tahu, kalau kalian yang suka menyambangi mereka pasti relate dengan apa yang gue bilang ya. Mereka jalan nyebrang ke Plaza Senayan City ya, seberangnya itu udah pasti ada aja yang ngamerain dia segala macam. Privacy mereka benar-benar dikikis habis gitu loh. Walaupun di saat yang sama mereka mendapatkan banyak hal dari situ in return ya. Of course duit, kemudian popularitas, macam-macam lah gitu ya. Tapi memang nggak semua juga bisa menghandle itu gitu loh. Being famous, it's not always easy gitu. Ada yang bisa menghandle itu, ada yang enggak. Akhirnya semangat mungkin untuk bangun pagi, untuk latihan. Kebetulan gue kemarin 2 minggu terakhir itu main bola pagi-pagi di Limo ya, kalau kalian tahu Stadion Abdul Malik gitu ya. Bangun pagi tuh rasanya malas banget gitu loh. Nah, tapi ketika mungkin seseorang atau kalian gitu ya merasa udah bintang, duitnya mungkin dari rekeningnya jadi tiba-tiba banyak, itu rasa malas itu pasti menghinggapi, gue udah banyak, udah kaya, udah hebat, udahlah santai aja lah gitu loh. Mungkin latihannya nggak seserius biasanya, bangunnya juga nggak sesemangat biasanya ketika masih merintis. That's why kalau kita merujuk pada Ronaldo, ini satu mentalitas yang sangat luar biasa ya. Walaupun udah duitnya udah sekapal induk, mungkin kalau dikumpulin ya udah banyak banget, udah terkenal, dan ya udah sampai dia mati uangnya nggak akan habis lah. Maupun dia sekarang pun uangnya habis pun pasti bisa ada lagi gitu loh, dengan intangible asset dia, dengan nama Cristiano Ronaldo itu bisa jadi duit setiap saat gitu ya. Jadi tidak mudah untuk bisa menghandle keterkenalan itu. Dan kalau kita lihat di timnas, balik lagi, ada beberapa orang yang masih tetap konsisten menurut gua, dan itu memang kepribadiannya sangat bukan tertutup ya, sangat kalem gitu. Misalnya Bang Jayet Ses, kita lihat militansinya, kualitasnya, semangatnya kelihatannya tidak berubah setelah dia menjalani debutnya menghadapi Vietnam ya tahun lalu di round 2 sampai sekarang. Itu menurut gua malah tambah gitu loh. Kemudian juga Calvin Verdong, ini adalah salah dua yang menurut gua tetap konsisten ya. Mungkin Ivar Jenner mungkin ya, mungkin juga Tom Hai, gue nggak tahu. Walaupun Tom Hai cukup sibuk dengan highway-nya, dengan iklannya dan macam-macam. Even Verdong juga ada iklan sebenarnya, tapi menurut gue dia tetap konsisten. Jadi itu satu, menurut gue itu penyebabnya. Jadi nanti kita diskusi di kolom komentar,
seperti biasa diskusi yang sehat ya, nggak apa-apa berbeda pendapat, terserah ya, agak-agak sedikit kenceng juga nggak apa-apa, cuman jangan kasar kan gitu kan. Jadi seperti apa gitu loh standing point kalian terhadap apa yang gue sampaikan, apakah sama, apakah beda, atau beda, sama tapi bagaimana gitu. Nah yang kedua, membela timnas. Setelah mereka jadi warga negara Indonesia, pastikan kewajiban mereka membela timnas. Tentu tidak mudah, terbang dari Eropa misalnya, atau mungkin Martin Paes dari Amerika Serikat lebih jauh lagi, walaupun naik bisnis tapi itu tetap melelahkan, capek, sampai di sini mereka harus latihan lagi. Sementara dulu sebelum dia membela tim nasional Indonesia, ya mereka pas international break ya literary break, mereka liburan, walaupun mungkin tetap latihan juga, tapi kan beda pressure-nya. Di sini mindset mereka kerja. Sama seperti kalau gue liputan, ya mungkin kalian melihat, ya emang enak juga gue akuin, sambil kerja, sambil menekuni passion yang kita suka, sambil jalan-jalan, sambil kuliner, tapi di kepala itu tetap bekerja gitu. Beda ketika nonton bola gitu. Makanya kadang-kadang menyenangkan sebenarnya. Kalau gue sedikit cerita ya, waktu 2022 ke Piala Dunia itu kan gue literally itu hampir cuma nonton bola doang. Itu beda mindsetnya, lebih relax gitu loh. Nah jadi pemain itu pun seperti itu. Walaupun itu main bola, mereka juga mungkin dapat duit dari main iklan, kadang-kadang kan mereka sekalian take ya, tapi otak mereka tuh bekerja, itu pasti melelahkan. Kemudian terbang, kemudian ada pressure, ada macam-macam lah pertandingan yang harus dilalui, tekanan ketika bermain, tekanan dari penonton, dari mungkin ketua umum juga, dari federasi, macam-macam lah gitu ya, detail-detail yang kita nggak tahu. Sementara umur mereka tuh masih yang, ya bayangin ya, kayak Marcheng misalnya, atau jangan Marcheng, bukan diaspora ya, misalnya kayak Justin Hubner 21-22 gitu kan, mereka pasti pengen main juga, pengen mungkin santai gitu loh. Jadi kadang-kadang mesti dipahami juga. Kemudian mereka harus pulang lagi ke negaranya atau ke tempat dia merumput ya, misalnya kayak Jai balik lagi ke Itali, itu kan perjalanannya juga tidak sebentar dan tidak dekat gitu, jauh. Kemudian habis itu sampai di sana, besoknya latihan lagi paginya bersama Venezia misalnya, atau misalnya kalau Justin dengan Wolves Under 21, Justin Hubner, jadi bisa dirasakan itu tidak mudah ya. Dan ini mungkin akhirnya beberapa ada yang agak sedikit kendur gitu. Jadi itu mungkin pendapat gue. Jadi kepikiran tadi soal ada beberapa komen yang kayak beberapa kali tuh gue lihat mempertanyakan ya soal penurunan. Jadi sekali lagi jangan biasakan kita untuk, menurut gue kalau gue boleh berpendapat ya, biasakan menutupan kebusukan kita gitu loh. Jangan gede merasa kita tuh selalu hebat, selalu nggak pernah salah, pokoknya terbaik, the best lah, nggak boleh. Justru dengan kita mengakui ada yang kekurangan di sisi kita, mungkin bisa jadi ini memberikan pencerahan juga, siapa tahu didengar sama yang punya kepentingan, sehingga mereka benar juga ya, kayaknya harus ada sesuatu yang dibenahi, sehingga para pemain tersebut mentalitasnya, semangatnya nggak kendor. Jadi kita berharap para pemain diaspora yang kita anggap ya agak sedikit turun kemampuannya ataupun jam mainnya, menit playnya di klubnya masing-masing, termasuk Jordi Amat juga, gue tadi lupa, walaupun dia udah senior ya, semoga mereka semangat lagi gitu loh, ada motivasi lagi yang diberikan dan didapatkan oleh mereka, sehingga mereka bisa bukan hanya kembali ke performa mereka saat mereka bergabung di awal-awal timnas, tapi juga lebih baik lagi ya. Jadi itu aja teman-teman, video spontan dari gua, semoga ini ya bisa menemani kalian kapanpun kalian nonton ini, karena ini gue rekam selesainya kira-kira jam 12:30 lewat subuh, memasuki bulan Juli, bulannya withdrawing ya. Jadi 16 hari dari sekarang kita akan menyaksikan withdraw. Seperti apa nanti hasilnya, di mana kita akan bermain, Channel Bung Harpa akan langsung terbang ke Kuala Lumpur. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu dan adios.